أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan majelis hasanah dalam rangka memperingati malam Nuzul Quran akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Syarul Iman dari Bekasi. Apa doa kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana? Saya minta air ya Pak, ada air. Waduh, ke bawah. Apa ya? Diri aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillah. Dari tadi belum minum aja. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati dan kita muliakan Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, semua yang hadir pada acara malam peringatan nuzul Quran di malam hari ini, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya memperkenalkan diri, nama saya Syahroni. Bukan Syahrini ya, Bu. Kalau muka semirip katanya baik yang bilang ya. Tentu banyak sekali hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, betul nggak? Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Dalam Al-Quran Allah sampai mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa kehitung, saking banyaknya nikmat. Kata para ulama, fal insanu idza takarrarat alaihimun ni'am qallat syu'uruhu biha. Manusia karena sering mendapatkan nikmat, kadang-kadang kurang menghargai nikmat, kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya ibadah puasa kata para ulama, as-saumu tadzkirun bin ni'mah. Puasa sebagai pengingat nikmat. Begini maksudnya, nikmat yang Allah berikan banyak banget. Makanan nikmat bukan? Minuman nikmat bukan, Pak? Kita tuh kalau sering mendapatkan nikmat suka menyia-nyiakan nikmat, kurang menghargai nikmat. Wa qad tu'rafun ni'matu bizawaliha. Yang namanya nikmat baru terasa kalau sudah tidak ada. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Judulnya Kehilangan. Oh, album keberapa tuh? Ke-7 atau ke-8? Kalau sudah tiada baru. Ini minuman, nikmat hadirin. Nikmatnya kita nih karena dengan gampangnya minum suka buang-buang minuman. Ada acara di masjid, di musola beragam, bagikan air mineral nih di botol, di gelas. Kadang diminum baru sedikit, sisanya masih banyak, diapain? Dibuang. Emang ini gratis hadirin? Beli, ya nggak tuh? Kadang-kadang besok lebaran nih, lebaran. Di ruang tamu kita nyediain air mineral di gelas, betul nggak? Ada tamu minum, dicolokin pakai sedotan, minum dikit, gitu kan? Sisa masih banyak, diapain? Dibuang. Kita mau habisin, bekas orang takut corona. Ya nggak, Bu? Indonesia termasuk negara kedua di dunia yang paling banyak buang-buang makanan. Cari di Google nggak percaya. Nomor 1 Saudi Arabia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Uni Emirat Arab. Sebagai 4 negara yang paling banyak buang-buang makanan. Yang namanya nikmat baru terasa kalau udah nggak ada, betul nggak? Kita lagi puasa nih, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak ada makanan, nggak ada minuman, baru terasa air segelas saja nikmat, betul nggak, Bu? Kan kita kalau lagi puasa apa juga enak, betul nggak, Bu? Ibu-ibu katanya di dapur ngeliat sabun Sunlight yang hijau kayak sirup marjan, ya nggak tuh? Ini sirup apa ya? Gitu. Bapak-bapak tuh katanya ada kecoa lewat, itu korma apa ya? Gitu tuh. Kan orang kalau lagi puasa suka halu ya, ya hadirin. Saat kita puasa nggak ada makanan, nggak ada minuman, lihat air segelas, nikmat nggak tuh? Ya Allah, tuh air bekas sahur, kenapa saya ngabisin semalam? Kita suka buang-buang makanan. Kondangan, ada nggak orang buang-buang makanan? Itu maksudnya ada ayam, ada ikan, ada telur. Yang suka ayam ngambilnya ayam, yang suka ikan ngambilnya ikan, diambil semuanya. Ada nggak tuh? Nasi, ayam, ikan, telur, sayur sop, asinan, ya nggak tuh? Krecek, paling ujung kuah bakso disiramin.
sama sayur godok tuh hadirin, dicobain. Sayur apa nih? Gitu hadirin. Itu makanan dihabisin nggak? Diapain? Buang hadirin, dibuang. Kita kadang sedih, ya Allah tuh orang ngambil sate nggak dimakan, ngambil ikan nggak dimakan. Dosa tuh hadirin. Indonesia negara kedua di dunia yang paling banyak buang makanan. Saya bilang lebaran besok nih di ruang tamu, tulisin Bu, di ruang tamu kan air mineral tuh. Tulisin. Tulisannya tuh habiskan atau jangan diminum sama sekali. Itu tuh tamu mau minum dia ketakutan gitu kan. Habisin hadirin. Ini air berapa mili nih hadirin? Paling berapa mili nih hadirin? Ya enggak? Ya kan? Minum, jangan dibuang-buang, ya kan? Nikmat baru terasa kalau sudah tidak ada, ya kan? Kalau sudah tiada baru terasa. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ambil pakaian yang paling bagus kalau mau ke masjid. Kalau mau ke masjid ibadah, ambil pakaian yang bagus. Ada yang nanya, Ustadz, sholat pakai kaos bola boleh nggak Pak Ustadz? Saya bilang boleh-boleh aja Dirin, cuman kaos bola buat main bola, ya nggak tuh? Ya kan? Ini kalau sembahyang pakai kaos bola, ntar shop yang pertama nih Liverpool, ya nggak Dirin? Yang kedua MU, imam Persija, makmum Persib. Jadi ngiri-ngirian hadirin. Ustadz boleh nggak sholat pakai kaos partai? Boleh nggak Dirin? Boleh, cuma takut ngiri-ngirian hadirin. Ya nggak, di depan partai nomor 3, ini nomor 4 hadirin. Imam nomor 1 hadirin, ya nggak tuh? Imam begini tahiyat, nomor 4 begini hadirin, ya nggak? Kok begini Pak? Gua partai nomor 4 gitu hadirin. Kaos partai buat kampanye hadirin, betul nggak? Ya kan? Kemudian sambungan ayatnya, silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Ya kan? Kita kadang nih kondangan Bu, kan ngambil dikit dulu Bu ya. Kalau kurang boleh nambah, boleh nggak kondangan nambah? Kalau nggak malu nambah Dirin, nggak apa-apa. Ada bacaan tuh di tempat kondangan, beli kemoceng di warung Pok Habibah, yang kondangan goceng nggak boleh nambah. Ya. Yang kondangan goceng nunduk kayak nunduk gitu Dirin. Ya enggak? Jadi bahwa puasa sebagai pengingat nikmat. Al-Quran menyuruh kita bersyukur. Kata Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya kan? Jadi maksud saya, mudah-mudahan dengan berpuasa kita jadi lebih mensyukuri nikmat, dan bersyukur merupakan perintah Quran. Betul nggak? Kesehatan nikmat bukan? Kapan terasanya? Kalau lagi sakit, betul nggak? Kalau lagi sakit, 2 tahun kita corona hadirin, ya nggak nih? Banyak nikmat yang hilang, betul nggak? 2 tahun kita nggak terawih, 2 tahun kita nggak lebaran, ya nggak? 2 tahun kita nggak kumpul hadirin, 2 tahun nggak keragunan, nggak nengokin Uwa, ya nggak tuh? Uwa Awung di Ragunan hadirin, kan nunggu-nunggu dia, mana cucu gua nggak pada datang. 2 tahun kita, ya nggak nih? Dan mudah-mudahan pandeminya berakhir hadirin, betul nggak? Amin ya robbal. Ya kan? Kan kemarin kita cuci tangan mulu hadirin, ya enggak? Ada tuh saya punya teman cuci tangan mulu, sampai lupa cuci kaki hadirin, ya enggak? Tangannya bersih, kakinya kotor banget tuh, ya enggak pernah cuci kaki. Kesehatan nikmat bukan? Kapan terasanya? Kalau lagi sakit nih, bapak-bapak nih kadang orang kantoran, makan siang nih soto babat 3 mangkok, wow. Emping setoples, wow. Minum sop duren, wow. Aman Pak Haji, aman. Habis makan diseret hadirin, nggak bisa jalan, sempur. Jangan aman-aman aja Pak, ibu-ibu. Mata bisa melihat nikmat bukan? Telinga bisa mendengar nikmat bukan? Jangan sembarangan dikorek-korek, dikucek-kucek di mata ya. Anak-anak jangan sembarangan dikorek-korek nih kuping. Bapak-bapak, di kadang bapak-bapak nih ngorek kuping pakai kunci motor. Ada nggak tuh? Pak kalau nyala gimana tuh hadirin? Ngeng. Metik ini, ini enggak. Bapak-bapak nungguin anaknya depan sekolahan, ada nggak tuh? Ya ada jemput sekolah ya, iseng ini kadang-kadang. Coba kalau genang telinganya pecah hadirin, ya enggak? Nikmat begitu, baru terasa kalau sudah tidak ada. Bu,
Bu, punya suami nikmat nggak? Hah? Punya suami nikmat nggak? Mbak ngapain? Dijaga suaminya, Bu. Persaingan ketat nih, persaingan. Lah kan suami di mana-mana ngelihat perempuan lain yang cakep, yang wangi, ya nggak tuh? Pas pulang ke rumah istrinya rebek banget. Ya nggak? Boleh nggak, Bu, istri berdandan buat suami? Boleh. Pakai minyak wangi, Bu, guyur minyak wangi. Ya, biar suaminya seneng. Kan tidur, kata sahabat, Nabi Muhammad menyuruh kami para sahabat kalau tidur pakai parfum, pakai minyak wangi. Itu sunnah, Bu, tidur guyur minyak wangi. Ini kadang-kadang pakai anuan tuh, fresh care tuh, nggak fresh care yang pedas banget tuh, yang warna merah tuh. Fresh care ini, ya, suami mesra cium dikit melepuh. Iya. Pakai apaan sih, Dek? Fresh care, Bang. Ganti dong. Besok ganti minyak tawon. Wah, nggak bisa napas suaminya. Ingat, Bu, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Persaingan ketat, ada saingan ketat. Nikmat bisa hilang kalau nggak dijaga, betul nggak? Ini ngomong-ngomong bulan puasa paling repot ibu-ibu, ya nggak, Bu? Ibu-ibu, siapa yang nyiapin buka puasa? Ibu-ibu, istri. Siapa yang nyiapin sahur? Ibu-ibu juga, hadirin. Kita nih orang laki paling bangun sahur 3:30, hadirin. Bangun cimuka langsung makan. Ibu-ibu istri kita jam berapa bangun, Bu? Jam 2, jam 3. Orang perempuan nih, ibu-ibu lagi buka puasa mikirin sahur. Lagi sahur mikirin buka. Lagi sahur nih nanya anaknya, ntar buka sama apaan? Ya enggak? Lagi sahur, ya enggak? Lagi buka, ntar sahur sama apaan? Walaupun yang disediain itu juga kadang-kadang, ya enggak? Telur lagi, ya enggak? Ya enggak? Yang bangunin sahur, saya bangunin sahur. Ibu-ibu. Saya tanya ibu di belakang, ibu-ibu, siapa di sini yang punya suami bangun subuhnya susah? Ada nggak suami bangun subuh susah, Bu? Ada nggak? Nih, Bu, saya ajarin cara paling gampang bangunin suami pagi-pagi subuh-subuh. Gini caranya, Bu. Lampu matiin, gelap gulita, terus kagetin dia. Man Rob buka. Dia kaget, astagfirullahaladzim, mati saya nih. Belum, Mas, belum, Bang, belum, masih hidup. Susah banget sih bangun. Kalau belum bangun juga kagetin lagi. Waman Nabi Yuka. Wah, gemeteran dia, ya kan? Jantungan suaminya. Meninggal bulan Ramadan. Supaya ngajarin nih, Ustaz Saroni. Wah, nggak diundang lagi saya kemarin. Nikmat, banyak kan nikmat? Banyak nikmat, hadirin. Banyak sekali nikmat. Saya ulangi, yang namanya nikmat baru terasa kalau sudah tidak ada, gitu tuh. Kalau sudah tiada baru terasa, hadirin. Ya kan? Hidup yang paling nikmat, ini banyak anak-anak kita nih. Hidup yang paling nikmat manakala kita masih punya orang tua. Betul nggak? Tidak ada orang yang paling sayang kepada anaknya kecuali orang tua. Ibu-ibu yang di belakang sama anak sayang nggak, Bu? Kadang-kadang ibu kalau saking sayang sama anaknya sampai lupa kali itu anaknya. Nong neng. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Anak dia tuh padahal dia. Suami curiga, bukan anak kita, Dek. Iya, Mas, aku cuman nyanyi doangan. 3 hari nyanyi. Ini anak siapa? Kata suami, jangan-jangan bukan anak saya lagi nih. Akhirnya tes DNA, hadirin. Gara-gara lagu itu tuh, ya kan? Ibu-ibu kalau ngaji, saya sering isi pengajian, dibagiin kue di kotak kayak gini, hadirin nih, snack di kotak, hadirin. Ya, Ustaz nggak ada, Ustaz nggak dapat, Ustaz. Udah, sedih banget Ustaz, air nggak dapat, snack nggak dapat, hadirin. Saya ngeliatin dari tadi, ya Allah, saya snack nggak dapat, kue nggak dapat, hadirin. Nggak apa-apa dah, terakhir kali ntar. Apaan tadi itu? Ibu-ibu kalau dibagiin kue dalam kotak, hadirin, kagak dimakan, ya nggak, Bu? Dibawa pulang. Buat siapa, Bu? Buat anak tuh begitu, Pak. Ibu dibuka dong dikit. Wah, anak saya suka nih, udah tutup lagi. Ya kan? Ibu-ibu kalau kondangan, pesta, ada kue yang enak-enak, siapa yang dipikirin, Bu? Anak, ya nggak, Bu?
langak linguk, pas sepi masukin tas dah gitu. Nah, jeruk, anggur, apa ini masukin ibu-ibu. Buat anak saya ingat dulu almarhumah orang tua saya dulu, orang tua kalau ngaji bawa sapu tangan ya, bawa selampe, sapu tangan hadirin. Sapu tangan buat apa nih? Buat ngelap keringat kalau gerah, ya enggak? Ngipas-ngipas kalau panas. Kadang pilek-pilek dikit ya enggak Bu? Terakhir buat apa nih? Bungkus kue, ya enggak? Bawa pulang nah anaknya makan, mak asin banget mak. Udah nyampur sama keringat gua. Begitu tuh orang tua, saking sayangnya kepada, nggak ada orang yang paling sayang sama anak kecuali orang tua. Bapak-bapak sama anak sayang nggak Pak? Bapak-bapak nih kalau seandainya pergi keluar kota, tugas kantor, ada taman, kolam renang, tempat main, siapa yang dipikirin? Anak, betul nggak? Ini bapak yang normal, nih bapak yang normal ya, bapak yang bener dirinya. Kalau bapak yang nggak normal sih enggak ya. Ini kalau bapak yang nggak normal nih mikir enak buat cewek kayaknya nih. Hidup yang paling nikmat manakala masih punya orang tua, baru terasa manakala sudah tidak ada. Sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa agar nikmat tidak hilang. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat bisa hilang kalau nggak dijaga. Di antara yang menyebabkan nikmat bisa hilang, perasaan merasa aman-aman aja hadirin. Ya enggak? Di Quran ada ayat afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah orang merasa aman-aman saja kecuali dia akan mendapatkan kerugian. Di Indonesia katanya sebelum corona orang meninggal kebanyakan gara-gara penyakit yang tidak menular. Betul nggak tuh? Kolesterol, diabetes, penyakit yang tidak menular kebanyakan disebabkan oleh makanan. Betul nggak tuh? Ya kan, penyakit yang tidak menular kayak kolesterol, diabetes, darah tinggi dan lain-lain ya, kebanyakan gara-gara makanan tuh, ya kan? Karena orang merasa aman-aman saja. Nikmat bisa hilang kalau orang merasa aman. Nih orang motor, Pak, motor nggak dikunci Pak, tenang Pak Ustadz, di sini mah aman. Pasti lihat hilang hadirin, ada nggak tuh? Jangan merasa aman-aman aja, Bu. Suami aman. Jangan aman-aman aja, Bu. Ya enggak? Nikmat bisa hilang hadirin kalau kita merasa aman-aman saja. Termasuk nikmat yang besar juga adalah nikmat persatuan. Nikmat persaudaraan hadirin. Termasuk nikmat yang besar, nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, betul nggak? Kita banyak baca berita di mana-mana konflik, ya nggak nih? Ada perang, ada segala macam hadirin. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat persatuan dan harus kita jaga hadirin. Jangan sampai rusak persatuan kita, betul nggak nih? Ya kan? Dan Islam agama yang sangat menganjurkan kepada umatnya menjaga persatuan. Segala hal yang bisa merusak persatuan dilarang dalam agama. Menghina, mengejek, boleh nggak? Nggak boleh hadirin. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekelompok orang menghina kelompok yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih mulia dibandingkan yang menghina. Ya kan? Bahkan dalam Islam bagusnya memuji, ya enggak? Kayak suami istri memuji makanan, bagus kayak istrinya masak. Kata suami, "Dek, masakan kamu enak banget, Dek." Aku GoFood, Mas. Oh, GoFood pantesan enak. Biasanya adem. Coba dah, ibu nyiapin makanan, suami makan lahap, seneng nggak Bu? Seneng. Akhirnya seminggu masak nggak ganti-ganti tuh. Ya, masak lagi. Kita Pak, yang namanya orang berumah tangga, kan persatuan nikmat bukan? Harus dijaga, nggak usah ngomong yang gede-gede dah. Persatuan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada nggak ujiannya kadang-kadang? Ada nggak ujiannya Bu? Apa rahasia rumah tangga kita bertahan sampai sekarang? Apa rahasianya? Apa rahasianya Bu? Sabar Pak Ustadz, betul nggak? Kalau nggak sabar,
Udah bubar, betul nggak? Berumah tangga ada nggak ujiannya, Bu? Ibu masak buat suami capek-capek nih, masak apaan? Di sini sayur lodeh dah ya, sama ikan apa yang masuk angin tuh, ikan kembung. Cuma sekarang udah nggak kembung, udah minum tolak angin cair, udah kempes dia, ini kan. Ibu masakin buat suami sayur lodeh, ikan kembung, tempe, ada emping, semua lauk. Begitu suami pulang, ibu sambut, abang, ini kan. Aku siapin makanan kesukaan kamu. Kata suami, ya gue udah makan di warung tadi. Ya Allah, ibu masak sayur sepanci, sayur lodeh. Sedih nggak, Bu? Diapain tuh sayur? Jangan dibuang, sayang-sayang, Bu. Ambil semangkok buat ramas, Bu. Buat Cibuka. Ujian bukan? Ujian. Bapak-bapak juga sama kita kadang-kadang, Pak. Kita kadang pulang kantor, pulang kerja, yang ngajak makan banyak nggak? Bang, masak bang? Nggak, aku makan di rumah. Istri saya masak, ya ngadirin. Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Pernah nggak begitu, Pak? Saya sering ngadirin. Enggak. Padahal di sepanjang jalan pulang kerja, tukang sate, tukang soto, tukang jajanan banyak nggak tuh? Ini tadi saya kemarin sepanjang jalan banyak banget tuh jajan banyak, kita bela-belain nggak makan. Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Istriku makan, ya bang, mas, aku pikir engkau makan di luar. Kata suami, dek, besok-besok nggak usah mikir, suka salah kalau mikir, dek. Enggak, masak aja udah. Enggak, kamu tuh kadang suka salah kalau mikir. Enggak, udah nggak usah mikir, masak aja. Ujian bukan hadirin. Bapak-bapak nggak usah baper. Ya Allah, punya istri begini banget. Apakah aku harus buka cabang, ya Allah? Iya. Ya enggak. Ujian bukan nih? Menjaga persatuan. Banyak ujiannya. Betul nggak? Sama kayak di masjid, saya yakin bapak-bapak kita semua berangkat dari dulu mungkin dibesarkan di tempat yang berbeda, kumpul di lingkungannya hadirin. Ada nggak perbedaan di antara kita hadirin? Ada hadirin, menjaga di luar kita boleh ribut, di masjid kita bersatu. Gitu hadirin. Jangan terbalik, di mana-mana kita akur, di masjid pada berantem. Ada nggak hadirin? Bukan al-hidayah, bukan al-hidayah, mana ada al-hidayah ribut-ribut, nggak ada. Al-hidayah kompak hadirin, amin. Yang amin dikit ya, amin. Apa ada masalah di sini hadirin? Di luar boleh kita ribut, masa di masjid kita berantem hadirin? Ya enggak, saling menghormati, saling toleransi, ya enggak tuh? Begini, sholat berjamaah umpamanya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Rakaat ketiga imam lupa. Kan harusnya diri ya, hadirin, masuk 4. Imam baru 3 rakaat, imam tahiyat hadirin. Kurang nggak nih? Kita bilangin subhanallah, subhanallah. Imam kagak dengar hadirin. Mungkin sorbannya tutup gitu, ya enggak? Imam lebih banyak pikiran hadirin, ini lebaran dikit lagi nih. Belum punya kain mau puji koko hadirin. Kita bilang subhanallah, subhanallah. Imam nggak dengar hadirin. Apa yang kita lakukan? Colek batal. Apa yang kita lakukan? Kita tahiyat bersama imam. Kan imam salah Pak Ustadz, kan udah kita bilangin. Begitu imam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bilangin, Pak Imam kurang 1 gitu. Imam jangan ngotot hadirin, yang bilangin banyak nih. Kata imam, wah kudeta nih. Bukan kudeta hadirin. Enggak, imam salah. Boleh nggak dibilangin hadirin? Bilangin hadirin. Ntar imam ngapain? Nambah 1, betul nggak? Begitu tahiyat, sebelum salam ngapain? Sujud sahwi. Begitu aturannya hadirin. Menjaga persatuan. Jangan kalau imam salah, masing-masing berijtihad hadirin. Rakaat ketiga, imam tahiyat. Kurang nggak nih? Kita bilangin, subhanallah, subhanallah. Imam kagak dengar hadirin. Ada yang duduk bersama imam, ada yang nambah 1, ada yang pulang hadirin. Gue pulang aja dah. Ya kan, bayang kacau begini. Berantakan semuanya hadirin. Ya, taat pada pimpinan, apa hukumnya? Wajib. Nggak suka boleh nggak suka? Boleh hadirin. Nggak demen boleh nggak? Tapi taat hukumnya wajib hadirin. Selama dia pemimpin yang sah. Selama perintahnya bukan perintah yang maksiat. Kalau disuruh maksiat enggak yang kita taatin. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kita kan kadang-kadang nggak demen sama dengan nggak taat hadirin. Boleh nggak lagi sembahyang nih? Saya nggak demen sama imam hadirin. Imam sujud, gua ntar aja dah, gua males. Ya enggak. Kata imam, Allahu Akbar. Imam ruku, gua santai ntar aja belakangan. Boleh nggak hadirin?
Nggak boleh hadirin. Taat pada pimpinan hukumnya wajib. Menjaga persatuan banyak ujiannya. Harus zaman sekarang orang gampang marah hadirin. Ya enggak? Orang sekarang gampang nih di jalanan nih, jalan raya, motor kayak laron motor, ya enggak tuh? Orang di jalanan kesenggol dikit marah, ada enggak tuh? Motor senggol nggak sengaja, senggol dikit dibuka helm. Lu nggak tahu siapa gua? Siapa yang tahu di jalanan belum kenalan kita hadirin. Ya enggak? Begini dah, saling memaafkan aja. Ya enggak hadirin? Orang nggak sengaja, motor banyak nggak motor hadirin? Ya Allah banyak hadirin. Ada Pak Haji masuk masjid marah-marah hadirin. Dia masuk masjid, ditarik nggak bisa. Ini masjid apaan? Ini masjid dikunci katanya. Tarik nggak bisa. Pak Haji digeser, Pak Haji, digeser. Ternyata pintunya digeser. Marah-marah mulu, marah-marah mulu. Ya kan? Ada nggak orang suka marah-marah tuh? Gampang marah-marah hadirin, ya kan? Menjaga persatuan, wow berat hadirin. Banyak nggak ujiannya? Apa kuncinya? Sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, ingat nggak cerita Nabi Yusuf? Oleh saudaranya Nabi Yusuf diapain? Dibuang ke sumur hadirin. Saudaranya iri, dengki, hasad, ya kan tuh? Dibuka bajunya, ya kan? Dikasih darah hewan kan? Pulang ke rumah nangis-nangis. Yusuf dimakan binatang buas. Padahal mana Nabi Yusuf? Dibuang ke sumur, ya kan tuh? Nabi Yusuf nggak pakai baju di sumur, ada anak kecil hadirin tuh. Jahat banget saudaranya ya. Untung pedagang lewat, pedagang, ya nggak tuh? Kata Quran kan, ada rombongan pedagang lewat, ada sumur, dinimba ya. Yang naik kapan yang nyangkut hadirin? Anak kecil, Nabi Yusuf. Kan cakep Nabi Yusuf ya. Maka banyak ibu-ibu kalau lagi hamil baca surat Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Minimal ahlaknya dah. Kalau muka ngikutin bapaknya ya. Ya kan? Bapaknya pas-pasan, anak ganteng. Lah ini anak siapa hadirin? Ya enggak tuh? Ya kan? Begitu dia angkat ditimba, ada anak kecil nyangkut hadirin. Kan cakep Nabi Yusuf ya. Untung Nabi Yusuf hadirin. Kalau wakwau dilepas lagi tuh. Pas diangkat, wakwau, wakwau. Ceburin. Nabi Yusuf diangkat dari sumur, dibawa ke Mesir, dijual jadi budak hadirin. Betul nggak tuh? Dibeli oleh Zulaiha dan suaminya ya. Dipelihara jadi budak hadirin. Sengsara Nabi Yusuf. Oleh Zulaiha difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Betul nggak tuh? Habis masa kecilnya, masa remajanya. Sengsara Nabi Yusuf alaihissalam. Gara-gara siapa hadirin? Saudaranya ya. Singkat cerita, Allah memuliakan Nabi Yusuf. Jadi apa Nabi Yusuf? Jadi raja di Mesir. Ya nggak tuh, pemimpin. Datang musim paceklik, musim susah, semua wilayah kekeringan. Betul nggak nih? Banyak datang ke Mesir minta bantuan. Singkat cerita, datang tuh kakaknya ke istana, ya nggak? Ya deh tuh. Nabi Yusuf bongkar siapa dirinya. Kata Nabi, mohon maaf saya duduk nih. Kata Nabi Yusuf, innani ana Yusuf. Aku Yusuf adik kalian. Saudaranya kaget nggak tuh? Kaget hadirin, minta maaf. Nabi Yusuf alaihissalam, apakah dia dendam sama saudaranya hadirin? Diabadikan dalam Al-Quran. Apa ucapan Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirallahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, sudah tidak ada dendam dalam hatiku. Aku maafkan kalian semua. Semoga Allah juga memaafkan kalian. Pertanyaannya, mengapa dengan demikian gampang Nabi Yusuf memaafkan saudaranya hadirin? Kalau bicara sakit hati, sakitnya Nabi Yusuf. Kalau bicara kecewa bu, kecewa nggak bu? Kenapa dengan gampang dia memaafkan saudaranya? Ada hal lain yang difikirkan hadirin. Apakah itu persaudaraan? Betul nggak? Persatuan. Ibu-ibu, mohon maaf ya bu. Ada perempuan, suaminya, mohon maaf, berselingkuh. Ada nggak nih? Tiba-tiba suaminya punya simpanan wanita lain. Ada nggak tuh? Bilangnya rapat, nggak taunya rapet. Ya kan? Ya kan? Terus akhirnya kecewa nggak istrinya bu? Kecewa, marah-marah. Tapi akhirnya setelah suaminya minta maaf, istrinya memaafkan suaminya. Saya tanya, mengapa sang istri akhirnya memaafkan suaminya? Ada hal lain yang dipikirkan, ya nggak bu? Anak-anak, keluarga, nama baik, betul nggak tuh? Kalau bicara kecewa, kecewa nggak bu? Sakit nggak bu? Di mana sakitnya?
Di sini? Apa di sini? Ingat. Di mana-mana Pak Ustaz. Ingat. Kenapa dia maafkan suaminya? Ada hal lain yang dipikirkan. Betul nggak hadirin? Apakah itu persatuan, stabilitas? Kalau kecewa kita. Kalau pengen marah-marah hadirin. Betul nggak nih? Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di Mekah. Betul nggak? Di kota Mekah disakitin nggak Nabi? Nabi di kota Mekah disakitin nggak hadirin? Pernah Nabi dicekik sampai hampir meninggal Nabi. Merah-merah lah dicekik lagi sembahyang hadirin. Pernah Nabi kepalanya dilemparin kotoran unta. Pernah nggak tuh? Macem-macem tuh orang kafir Quraisy. Singkat cerita, hijrah ke kota Madinah. Tahun ke-10 Hijriah ada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Betul nggak? Dibuka tanpa perlawanan. Semua orang Mekah yang menyakiti Nabi, yang mengecewakan Nabi, yang menghina, yang mencekik Nabi, melempari kotoran ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulin di lapangan. Ketakutan mereka semua. Wah, Nabi Muhammad dibalas kita nih. Nabi tanya, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kata orang kafir Quraisy, "Akhun karim, wabnu akhun." Engkau orang yang baik wahai Muhammad, keluarga baik-baik. Dirayu-rayu Nabi. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan satu kalimat yang diabadikan dalam sejarah. Apa kata Nabi? Qala idhabu fa antumut tulaqa. Bubarlah kalian semua kalian aku maafkan. Pertanyaannya sama, mengapa dengan demikian gampang Nabi Muhammad memaafkan saudaranya? Apa alasan hadirin? Ada hal lain yang difikirkan. Apakah itu hadirin? Persatuan, stabilitas, persaudaraan. Tidak mungkin negara ini dibangun dengan dasar dendam hadirin. Harusnya setiap pemimpin melanjutkan pemimpin terdahulu. Betul nggak tuh? Kayak ketua DKI hadirin, ketua sekarang melanjutkan program yang dulu hadirin. Yang dulu yang baik dipertahankan. Ada yang baru, yang bagus, boleh nggak ditambahin hadirin? Begitu tuh hadirin. Ya kan, bagaimana mungkin ada ketua RT dulu diganti yang baru hadirinnya nggak melanjutkan yang begitu tuh. Ada hal lain yang kita pikirkan. Apakah itu persatuan, persaudaraan? Oh mahal hadirin persaudaraan, ya enggak? Kita kadang kalau nonton berita ada perang, ada kerusuhan, adanya betul tuh. Kita doakan ada hari ini saudara kita di Palestina sedang diserang oleh Zionis Israel hadirin nih. Kota Gaza tadi berita terakhir lagi dibom oleh Israel hadirin. Tadi berita terakhirnya enggak nih? Bahkan Masjidil Aqsa sekarang sedang mendapatkan serangan dari Yahudi Israel kan. Mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa, Allah jaga kaum muslimin hadirin. Jadi persatuan menjaganya berat, betul kan nih? Ada nasihat yang baik kata para ulama agar kita bisa menjaga persatuan. Nasihatnya iltamis li akhika udhron. Carilah alasan untuk bisa memahami keadaan saudaramu. Carilah alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Begini maksudnya. Kenapa ya? Kok saya ngawinin anak, kok saya undang dia nggak datang ya? Kenapa dia nggak datang? Oh mungkin dia lagi sakit kali. Dia sehat Pak Haji. Oh mungkin lagi sibuk. Dia nganggur Pak Haji, nggak sibuk Pak Haji. Oh mungkin dia ini kali lagi ada tamu. Dia nggak pernah punya tamu Pak Haji, emang dia di rumah aja. Cari alasan hadirin, cari alasan. Kenapa ya? Kok dia ngawinin, saya nggak diundang? Ya hadirin. Oh mungkin ada kali undangannya nyangkut. Pak Ustadz, masa teman di masjid ngawinin, saya nggak diundang Pak Ustadz? Ada kali Pak, undangannya nyangkut. Nggak diundang Pak Ustadz. Orang undangan dibagi di masjid Pak Ustadz. Saya sama dia deket banget Pak Ustadz. Mungkin karena deket nggak pakai undangan kali Pak. Yang lain deket pakai undangan Pak Ustadz. Ya, mungkin Bapak nggak penting kali Pak. Ya, kalau suzon kagak enak hadirin, ya nggak tuh? Cari alasan untuk bisa memahami orang lain. Bu, Ustadz, suami saya biasanya pulang kerja jam 7 Pak Ustadz. Kok jam 9 malam belum pulang ya Pak Ustadz? Mobilnya mogok kali Bu. Baru kemarin diservis Pak Ustadz. Macet kali, dia naik motor Pak Ustadz. Mungkin ini bensinnya habis. Orang baru kemarin ngisi bensin luber-luber Pak Ustadz. Kempes kali bannya. Orang kemarin ngisi angin melendung Pak Ustadz. Kempes dari mana dia? Dia ke rumah janda kali Bu. Nah itu Pak Ustadz. Itu dia saya curiga. Ya, pokoknya kalau kita seuzon kagak enak hadirin.
Ya enggak? Iltamis li akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memahami orang lain. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Kalau nggak ketemu juga, siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu gitu hadirin. Siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu, demi menjaga persatuan hadirin, demi menjaga persaudaraan. Persaudaraan nikmat nggak? Nikmat hadirin, hidup bersaudara, betul nggak tuh? Ya kan? Kita pernah mungkin mengalami konflik ini, konflik yang hadirin tuh, ya kan? Konflik etnis, konflik antar umat beragama, konflik segala macam hadirin, ya nggak tuh? Ya kan? Apa yang kita butuhkan? Kelapangan hati hadirin. Katanya orang tuh kalau dadanya lapang, masalah besar jadi kecil. Orang kalau dadanya sempit, masalah kecil jadi besar. Ustadz kenapa ya? Masa dia saya ngucapin salam dia nggak jawab? Dia jawab kali Pak, Bapak nggak dengar. Saya liatin mulutnya Tat, dia nggak jawab. Dia begini kali Pak Haji, Waalaikumsalam, gitu kali. Ya nggak, mungkin memang mulutnya modalnya nggak bergerak gitu maksudnya. Ya kan? Cari alasan hadirin. Maksudnya udahlah jangan dibikin susah ya nggak. Hidup udah susah, jangan dibikin. Ada akhlak yang baik, namanya akhlak memudahkan urusan. Jadi orang jangan nyusahin hadirin, siapapun kita. Pak Ustadz ceramah jangan lama-lama, ya hadirin. Jadi Ustadz nyusahin jemaah, ya hadirin. Ya kan? Ustadz ceramah lama banget. Dikit lagi habis dikit lagi. Ada nggak khotbah Jumat kelamaan hadirin? Ada kadang-kadang tuh hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita yang singkat siang ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah elah hadirin. Kan banyak 35 hadirin, iya nggak tuh? Ini jamaah udah tidur pas melek yang keempat, ini baru 4 dia tidur lagi. Pas dia melek yang ketujuh, baru ketujuh. Udah 4 kali mendusin nggak kelar-kelar hadirin. Kata jamaah amin, 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 amin. Kan amin serius sama amin ngeledek lain hadirin. Lain adanya ya. Dulu khotbah Jumat jarang panjang hadirin. Dulu kan orang khotbah baca hadirin. Kalau sekarang banyak khotib-khotib muda orator, ada nggak hadirin? Ya enggak? Sampai-sampai sekarang hampir semua masjid, pengalaman saya nggak tahu kalau di sini ada tulisan tuh kecil hadirin. Khotbah paling lama 15 menit. Ada nggak hadirin tuh? Dulu nggak ada tulisan, nggak ada. Sekarang tulisan hadirin. Khotbah paling lama, ada kecil tuh, kelamaan nggak diundang lagi. Ada gambar tengkorak tuh, danger gitu, danger. Iya. Sebab banyak khotib yang kelamaan, ada nggak hadirin tuh? Banyak ada kelamaan. Imam sujud lama banget, nah tuh. Imam nih kita ngangkat, belum. Ini ya enggak. Tidur ini, cuma tidur. Enggak, kalau tadi imam udah cocok udah pas. Jadi maksud saya, siapapun kita, hidup ini udah susah, jangan dibikin. Ada nggak orang salah namanya dikit nggak mau kondangan? Nggak kondangan Pak. Nama saya tuh Andi, pakai Y Ustaz, Andi. Ini I Andi, bukan saya Pak Ustaz. Nggak kondangan Bu. Nama saya tuh Pak Ustaz Suzy, pakai Z Ustaz, Suzy. Ini Susi, bukan saya Pak Ustaz. Karena tulisan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam nama dan gelar. Udah hadirin, nggak kondangan Pak Haji. Saya tuh udah haji Pak Ustaz. Kok nggak ada haknya Pak Ustaz? Saya tuh haji 2 kali Pak Ustaz. Haha dong, ini nggak 2 kali. Kalau 3 kali apa 3 kali? Hahaha, ya ini nggak tuh? Udah jangan dipersulit, Bu. Ada nggak suami yang makannya susah? Ustadz, suami saya Tat, makannya sekarang susah banget Tat. Gara-gara sering nonton acara Master Chef, Chef Juna tuh. Ya, sekarang dia kalau makan nasi, tingkat kematangan nasi diukur Ustadz. Tingkat kematangan nasi 70%. Iyalah ribet banget dah. Keras dia nggak mau makan, lembek dikit dia nggak mau makan, ribet banget Ustadz. Ada ibu yang ada cerita, kalau suami saya Tat makannya gampang Tat, dia keras makan, lembek dimakan. Kadang-kadang masih beras dimakan Ustadz suami. Ibu ayam suaminya. Enggak, dia orangnya gampangan Ustadz, orangnya gampang gitu. Ya nggak hadirin? Hidup ini udah susah, jangan dibikin susah hadirin. Saling memaafkan, ya nggak tuh? Ya mungkin dia begini kali, mungkin begini, mungkin begitu. Kalau nggak ketemu juga, ucapkanlah, siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu. Pernah nggak Bapak kesal sama istri, kita telepon nggak diangkat-angkat? Ya nggak? Kenapa sih telepon nggak diangkat?
Ya nggak Bu? Pernah nggak ibu nelfon suami nggak diangkat-angkat? Cari sering. Cari pengalaman kayak ini. Cari oh mungkin ini kali. Kenapa ya Ustadz? Kok istri saya telepon nggak diangkat-angkat Pak Ustadz? Ini kali Pak, mungkin dia handphonenya nggak ada ini, nggak ada pulsanya kali. Dia punya handphone 2 Pak Ustadz. Mungkin dia rusak kali. Dia 3 Pak Ustadz. Mungkin nggak ada pulsanya. Dia dagang pulsa Pak Ustadz istri saya. Ya kan? Cari alasan hadirin. Kalau nggak ketemu juga, siapa tahu dia punya alasan yang kita untuk menjaga perasaan hadirin. Untuk menjaga perasaan. Kalau kita suuzon, rusak persatuan. Al-Quran menyuruh kita menjaga persatuan. Al-Quran kembali ke awal tadi menyuruh kita bersyukur hadirin. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita, dan yang namanya nikmat baru terasa manakala sudah tidak ada. Makanan nikmat, minuman nikmat. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang buang-buang makanan. Ini air minum habisin hadirin, ya enggak? Yang nggak habis dijitak ntar nih, ya hadirin. Ini air mineral habisin hadirin, ya enggak? Kan sehat minum air putih, ya enggak itu? Minum paling cuma berapa mili hadirin, habisin. Jangan suka buang-buang makanan, ya enggak Bu? Biasain kalau makan habisin, ya kan? Jangan ngambil banyak, nggak dihabisin, dibuang, ya kan? Yang kedua tadi kesehatan juga nikmat, baru terasa kalau lagi sakit. Jangan makan sembarangan, ya nggak tuh? Yang berikutnya punya harta, nikmat nggak? Nikmat, jangan boros hadirin, nabung. Bagus nggak nabung? Nabung hadirin. Sekarang kan zamannya belanja online, ya nggak Bu? Dikit-dikit nih, tok 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 tok, paket, siap, ya nggak tuh? Siapa yang beli nih ya? Suaminya beli barang, yang tiba-tiba istrinya beli barang hadirin. Boleh belanja, jangan boros. Yang ketiga tadi yang terakhir saya katakan persatuan adalah nikmat hadirin. Baru terasa manakala sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita saling menjaga persatuan, kesatuan hadirin, saling menghormati, saling menghargai. Mungkin ya beda latar belakang, beda organisasi, mungkin ada beda keyakinan di lingkungan kita yang hadirin. Lakum dinukum waliyadin, agamu untukmu agamamu, agamaku agamamu untukku agamaku. Saling menghormati, ya kan? Karena persatuan merupakan hal yang sangat mahal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni semua kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dijadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpin diberikan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar bi rahmatika arhamar rahimin waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup hadirin, ada yang kelupaan, jangan baca Quran saat kita punya waktu luang, tapi luangkan waktu untuk baca Quran. Kalau nunggu waktu luang, nggak ada luangnya hadirin, ya enggak? Emang sengaja luangkan waktu untuk baca Quran. Habis subuh luangin buat baca Quran, ya kan? Sebab kalau nungguin luang, kapan luangnya? Kita sibuk terus. Saya ulangi sekali lagi, jangan baca Quran saat punya waktu luang, tapi luangkan waktu untuk baca Quran. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf di dalam persatuan dan banyak tersebut. Kami ini